PKI sudah lama diincar kekuatan reaksioner. Sejarah bangsa kita menunjukkan bahwa perjuangan PKI ternyata mendapat dukungan dari rakyat banyak. Hal yang demikian ini kelihatan dari kenyataan bahwa dari jumlah anggota dan simpatisan yang beberapa puluh ribu orang saja dalam tahun 1950 menjadi ratusan ribu dalam beberapa tahun saja. Puncak dukungan atau simpati rakyat kemudian termanifestasikan dalam hasil pemilu demokratis yang diselenggarakan secara baik sekali dalam tahun 1955. Membesarnya PKI sejak 1950 sudah menarik perhatian kekuatan imperialis Barat, terutama Amerika Serikat, yang mulai mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan kedok training, latihan militer. Melalui berbagai saluran dalam negeri dan menggunakan persoalan-persoalan yang timbul waktu itu, kalangan Barat telah mendukung secara terang-terangan dan juga sembunyi-sembunyi gerakan-gerakan separatis yang dilancarkan oleh sebagian dari Angkatan Darat di berbagai daerah. Sejarah telah mencatat adanya peristiwa Tiga Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, dan juga lahirnya Dewan Garuda, Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, Permesta, yang kemudian memuncak dengan diproklamasikannya PRRI di Bukit Tinggi pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Lahirnya gerakan-gerakan daerah yang dicetuskan oleh unsur-unsur Angkatan Darat ini sebenarnya atau pada hakikatnya adalah gerakan anti Bung Karno dan anti PKI. Dalam berbagai peristiwa yang ditimbulkan oleh sejumlah pimpinan Angkatan Darat di berbagai daerah waktu itu, PKI sejak 1953 sudah selalu dijadikan sasaran penangkapan dan pembunuhan. Pembunuhan besar-besaran adalah yang dilakukan oleh PRRI di Kamp Maut Si-7 tahun 1958. Baik PRRI maupun Permesta telah mendapat bantuan secara rahasia dari Barat, terutama oleh Amerika Serikat. Ingat peristiwa pendropan senjata di Pekanbaru dan penembakan pilot CIA Alan Pope di Morotai dalam tahun 1958. Kekhawatiran imperialisme Barat, terutama Amerika Serikat, terhadap makin membesarnya PKI menjadi lebih-lebih lagi dengan juga makin luasnya dukungan rakyat terhadap Bung Karno. Dengan diselenggarakannya Konferensi Bandung dalam tahun 1955, popularitas Bung Karno menanjak sekali, bukan saja di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri, sebagai pejuang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Di luar dugaan banyak yang termasuk di luar negeri, dalam pemilu 1955 itu, PKI mendapat suara yang banyak sekali, serta menduduki nomor 4 dengan perolehan 16,34%, atau setara dengan 6 juta suara lebih. Sesudah PNI, 22,32% suara, 8 juta pemilih. Masumi, 20,92%. 7,9 juta pemilih. Nahdlatul Ulama 18,47% dengan jumlah 6,9 juta pemilih. Sejak itu, dukungan kepada PKI makin membesar dan menjadi kekuatan politik dan sosial yang makin membuat khawatir kekuatan reaksioner dalam negeri, Angkatan Darat, Masumi, PSI, dan berbagai kalangan anti Bung Karno dan anti PKI lainnya, serta juga di luar negeri. Kemudian, karena Amerika Serikat makin terlibat dengan Perang Indochina, maka kedekatan sikap politik PKI dengan politik anti-imperialismenya Bung Karno
menjadi bahaya yang makin besar bagi kepentingan Amerika Serikat. Kekuatan pihak Barat, terutama Amerika Serikat, terhadap sikap Bung Karno dan PKI lebih membesar lagi disebabkan karena makin besarnya persekutuan atau persahabatan antara Indonesia yang diwakili Bung Karno dengan dukungan PKI dan RRT, Vietnam, Kamboja, serta Korea Utara waktu itu. Garis persahabatan ini dikenal dengan nama poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Amerika Serikat berusaha dengan segala jalan dan cara untuk mencegah terjadinya efek domino sebagai akibat dari perkembangan di Vietnam. Maka PKI dan Bung Karno adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dengan makin besarnya pengaruh politik anti-imperialis Bung Karno di kalangan internasional, terutama di Asia Afrika dan Amerika Latin, maka Bung Karno menjadi musuh besar dan utama bagi imperialisme Amerika Serikat. Dan di belakang politik Bung Karno yang pernah menggegerkan dunia internasional waktu itu, Konferensi Bandung, Indonesia keluar dari PBB, dukungan Indonesia kepada Tiongkok, persoalan Vietnam, sikap Bung Karno, go to the hell with your aid, dan lain-lain, berdiri kekuatan PKI yang pernah merupakan partai komunis yang terbesar di dunia sesudah Tiongkok dan Uni Soviet. Dalam berbagai bahan dapat dibaca bahwa PKI pernah mempunyai anggota 3,5 juta, ditambah dengan 3 juta dari gerakan pemudanya, dari kalangan serikat buruh 3,5 juta, di kalangan tani 9 juta. Kalau digabungkan dengan anggota dan simpatisan dari golongan wanita, seniman, sastrawan, sarjana, dan lain-lainnya, maka diperkirakan bahwa PKI mempunyai pendukung sekitar 20 juta orang, atau kurang lebih 1/5 penduduk Indonesia pada waktu itu. Jelaslah bahwa gejala atau perkembangan yang demikian itu tentu saja membuat makin kuatnya kekuatan reaksioner dalam negeri dan luar negeri untuk menjadikan Bung Karno dan PKI sebagai musuh yang perlu dimusnahkan dan dihancurkan. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.